Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Dana harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah 2 minggu kemarin kita belajar gerak lokomotor, non lokomotor, hari ini kita belajar gerak manipulatif. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, apabila kalian ingin mencatat, silahkan mengeluarkan buku. Ya, nanti yang Pak Dana terangkan bisa kalian catat agar bisa untuk belajar di rumah masing-masing. Anak-anak, apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerak memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ada 2 klasifikasi gerak manipulatif. Yang pertama, reseptif. Apa itu reseptif? Reseptif adalah menerima suatu objek. Kita menerima, contohnya adalah menangkap. Klasifikasi yang kedua adalah propulsif. Propulsif. Apa itu propulsif? Propulsif adalah pengarahan gaya atau kekuatan terhadap suatu objek. Pengarahan gaya atau kekuatan terhadap suatu objek. Contoh dari propulsif adalah memukul, melempar, memantul, dan menendang. Itu adalah contoh dari propulsif. Gerak manipulatif biasa terdapat dalam olahraga seperti sepak bola, bola voli, basket, kasti, badminton, dan yang lainnya yang menggunakan alat. Kalau dalam sepak bola, gerak manipulatif terjadi saat kita menendang bola, menggiring bola. Kalau posisi kiper yaitu menangkap bola. Kalau dalam bola voli, manipulatif terdapat pada saat kita passing bawah, passing atas, smash, dan servis. Itu dalam bola voli. Kalau dalam basket terjadi saat kita mendribbling bola, mengumpan ke teman, dan shooting. Itu adalah gerak manipulatif dalam permainan basket. Kalau dalam permainan kasti, gerak manipulatif terdapat pada saat kita memukul bola, menangkap bola, dan melempar bola. Itu anak-anak. Untuk kalian tugasnya silakan menonton video ini sampai selesai. Nanti tirukan di rumah kalian masing-masing. Untuk tugasnya, karena di sini di dalam ruangan Pak Dana takut kena kaca, lampu, dan sebagainya. Untuk itu mari kita lakukan praktek di luar. Oke anak-anak, sebelum kita praktek, kalian harus melakukan pemanasan. Untuk pemanasan bisa kalian contoh atau tirukan lewat link yang ada di bawah ini. Ayo mari kita mulai. Anak-anak, bagaimana? Tadi sudah melakukan pemanasan, saatnya kita melakukan praktek. Praktek yang pertama, kita akan melakukan permainan lempar tangkap. Alat yang kalian butuhkan adalah bola. Apabila tidak memiliki bola, bisa kalian ganti dengan kertas yang dibentuk menyerupai bola, yaitu bulat. Kalau punyanya bola plastik juga tidak apa-apa. Yang penting bola tidak berbentuk balok. Oke anak-anak, hari ini adalah gerakan yang pertama. Kita butuhkan adalah satu bola, kita lempar ke atas, lalu kita tangkap. Kita lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap. Nah,
Untuk yang pertama gerakannya mandiri, yaitu lempar tangkap secara sendiri. Yang kedua, kita akan melakukan berpasangan. Bisa kalian praktekkan bersama dengan ayah, ibu, kakak, atau saudara. Untuk lebih jelasnya mari kita mulai. Yang pertama kita akan melakukan praktek melempar lambung. Ini nanti kita bergantian. Yang pertama Padana yang akan melempar, yang kedua Mimpah yang akan melempar, Padana yang akan menangkap. Yang pertama adalah lempar lambung. Lakukan 3 kali, bisa lebih ya. Yang kedua, lemparan lurus ya, seperti ini. Yang ketiga adalah lemparan menyusur seperti ini. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh kegiatan melempar yang ada 3, lemparan lambung, lemparan lurus, dan lemparan menyusur. Silakan nanti praktekkan kalian di rumah masing-masing. Kalau tidak punya bola seperti ini, bisa dengan bola modifikasi. Selanjutnya kita akan melakukan permainan melempar ke sasaran. Oke anak-anak, mari kita lakukan. Anak-anak, langkah pertama untuk melakukan lempar sasaran, kalian tentukan kun yang atau sasaran yang akan kalian lempar. Yang kedua, tentukan garis yang akan kalian tempati untuk tempat berdiri saat melempar. Padana akan menggunakan jarak kurang lebih 3 meter dalam praktek saat ini, dan Padana akan menggunakan kapur ini sebagai penanda. Kalau kalian di rumah tidak punya kapur, bisa kalian gali dengan batu bata. Padana akan membuat garis. Kita akan melakukan percobaan yang pertama. Ini percobaan pertama mengenai sasaran. Saatnya percobaan yang kedua. Kena. Oke anak-anak, silakan nanti praktekkan dengan alat yang kalian punya di rumah masing-masing. Sebisanya minimal 3 kali kena, baru kalian berhenti. Oke anak-anak, lempar sasaran kita yang kedua adalah lempar memasukkan bola ke dalam kardus. Kalau kalian tidak punya kardus seperti ini, bisa kalian gunakan tempat sampah, bisa kalian gunakan atau wadah-wadah yang lain ya, ember juga bisa. Yang penting bisa dimasuki bola. Bolanya kecil aja, tidak usah bola besar. Yang kedua adalah kalian tentukan jaraknya sama seperti lemparan yang pertama tadi. Untuk jaraknya, karena ini kardus punya tingkat kesulitannya lebih sulit daripada lemparan mendatar lagi tadi. Kita gunakan jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Silahkan kalian pilih sendiri. Lebih, yang penting bisa kalian ukur, bisa masuk itu aja. Anak Padana, kalau untuk Padana akan menggunakan jarak 2 meter ya. Kita beri jarak kurang lebih 1, 2, kurang lebih sekian jaraknya. Padana akan mencoba melempar yang pertama. Anak-anak, percobaan kalian tadi lakukan sebanyak 3 kali masuk. Setelah itu kalian boleh selesai ya. Minimal 3 kali masuk, lebih baik. Anak-anak, kegiatan manipulatif berikutnya kita akan melakukan memukul bola ya. Memukul bola nanti apabila kalian tidak punya tongkat pemukul, bisa menggunakan tongkat yang lain atau botol aqua yang kosong ya, yang 1,5 liter, atau alat lain yang menyerupai pemukul. Bebas saja ini, luas, yang penting kamu bisa memukul. Bolanya juga kalau tidak punya bola ini juga bisa menggunakan bola kertas yang kalian bentuk bulat. Dalam melakukan memukul bola ini kalian memerlukan partner atau teman ya. Kalian bisa meminta tolong ke orang tua, saudara, kakak, atau yang lainnya. Yang penting bisa berpasangan. Memukul bola pastikan tidak dilakukan di dalam rumah karena bisa mengenai barang-barang yang
mengakibatkan pecah atau kerusakan ya. Gimana, alat-alat sudah siap dan tempat juga sudah siap, langsung saja kita mulai. Perhatikan anak-anak, kalian hari ini silakan memukul minimal bisa mengenai 3 kali ya. Setelah itu nanti selesai. Percobaan pertama. Dua percobaan padana berhasil ya. Sekarang percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga. Anak-anak, kalau kalian perhatikan, padana tadi menggunakan 3 cara memukul. Cara memukul yang pertama, padana menggunakan pukulan lurus. Cara memukul yang kedua, padana menggunakan pukulan lambung. Cara memukul yang ketiga, padana menggunakan pukulan memantul atau dipantulkan ke tanah. Demikian tadi adalah kegiatan kita melakukan pembelajaran gerak manipulatif ya. Dia ada melempar, menangkap, dan memukul. Silakan kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing menggunakan alat, tempat sesuai yang padana anjurkan tadi ya. Setelah mempraktekkan, silakan kirim video praktek kalian melalui grup daring PJOK ya, sesuai kelas masing-masing. Sekian pelajaran untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Salam olahraga.